Sekali lagi Shalom Bapak Ibu semua. Sebelum saya akan doakan, saya mau share dulu, khususnya bagi Anda. Saya tahu tidak semua hari ini yang ikut dalam meeting Zoom ini tidak semua terpapar COVID, tapi secara khusus saya ingin menguatkan bagi Anda yang hari ini terpapar COVID, ya. Saya mau kasih tahu terlebih dahulu bahwa Anda tidak sendirian, Bapak Ibu semua tidak sendirian. Saya sekeluarga selama 2 minggu ini juga isolasi mandiri karena saya dan istri termasuk anak-anak semuanya kita semua juga terpapar COVID. Ya, tapi posisi kami hari ini kami sudah lewati masa-masa eh, tinggal pemulihan dan jadi saya tahu bagaimana rasanya ketika Anda berjuang melawan COVID. Ya, ada 3 hal yang saya mau share. Kita buka sama-sama di 1 Petrus pasal yang kelima. Kita baca di ayat yang ke-7, 8, dan 9. 3 ayat ini saya akan sampaikan firman Tuhan dari 3 ayat ini. Ya, yang pertama, ayat yang ke-7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi hal pertama yang saya mau bagikan kepada Anda adalah sadari penyertaan dan kepedulian Tuhan. Ya, firman Tuhan dikatakan begini, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia mempedulikanmu. Ya, ketika pertama kali kita semua keluar gejala-gejala, lalu saya tes dengan istri dan ternyata kami positif, lalu anak-anak kami juga demam gitu ya, lalu besoknya anak-anak kami juga saya teskan, bahkan sampai mbak pembantu juga, ternyata semuanya kami satu rumah kami positif. Saudara, di momen seperti itu ketika badan sakit semua dan sebagainya, ya secara manusiawi kita ini pasti merasa khawatir. Secara manusiawi, apalagi kalau gejalanya cukup berat membuat badan sakit semua, pasti kita ini merasa sangat khawatir. Apalagi saya, saudara, ya bukan saya yang kena, jadi bukan saya nggak hanya khawatir tentang diri saya, tapi saya khawatirkan istri saya, anak-anak saya, semuanya. Karena kami ini langsung ketularan itu satu paket, saudara. Gitu ya. Jadi hal yang wajar seorang manusiawi adalah pasti muncul khawatir. Ya, itulah sebabnya poin yang pertama adalah saudara harus menyadari penyertaan dan kepedulian Tuhan. Ya, serahkan semua kekhawatiranmu sebab Ia peduli kepadamu. COVID itu nyata, gejalanya juga nyata. Tapi saya mau kasih kekuatan buat Anda semua bahwa Tuhan itu juga nyata. Kita harus lebih sadar tentang kehadiran Tuhan. Jadi ini yang saya lakukan. Ya, saya mulai berdoa, dan doa saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur untuk penyertaan-Mu. Engkau ada di saat-saat di mana aku sakit. Tuhan, Engkau ada di masa-masa ini. Ketika aku isolasi mandiri, atau ketika aku ada dalam rumah sakit, ketika aku menderita, Engkau ada di sini. Dan aku percaya Engkau peduli denganku. Ya, saya mulai menutup pintu, menutup mata dan telinga saya, dari media-media berita-berita dan sebagainya, khususnya media-media berita-berita yang negatif, tapi saya fokus sama kehadiran Tuhan, saya fokus sama bahwa Tuhan itu peduli dalam hidup saya. Ya, itu hal pertama yang perlu Anda tanamkan, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan menyertai, ya, dan Tuhan peduli dengan setiap detil kehidupan kita. Jadi Tuhan tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, ketakutan kita, kekhawatiran kita, Tuhan itu tahu dan Tuhan menyertai. Lalu hal yang kedua adalah pegang janji Allah dan firman Allah. Saudara harus buka Alkitab Anda, temukan janji atau firman yang Tuhan nyatakan dalam hidup Anda. Saudara, di hari pertama dan kedua ketika kami semua mendapatkan konfirmasi PCR bahwa kami semua positif, di malam itu juga saya mendapatkan janji Tuhan atau firman Tuhan. Ya, saya dapat janji Tuhan, langsung saya catat dalam Alkitab saya pegang janji Tuhan itu. Saya pegang firman itu. Itu ya. Firman Tuhan yang saya dapatkan itu di Yesaya 65, Anda bisa baca di rumah. Atau saya bacakan ya. Mungkin ini juga
Saya juga catat ini janji Tuhan bukan hanya untuk saya dan keluarga saya, tapi ini juga janji Tuhan buat seluruh jemaat yang saya gembalakan. Ya, Yesaya 65 ayat yang ke-20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Dengan kata lain, dalam nama Yesus, saya ambil janji ini, saya imani bahwa umur saya akan panjang dan umur seluruh jemaat yang kena COVID, orang-orang tua, saudara, akan berumur panjang. Ayat 21 dan 22, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ayat 21 dan 22, ini janji Tuhan saya dapatkan. Saya juga lepaskan ini janji Tuhan untuk Anda semua, bahwa Anda semua akan menikmati hasil jeripaya Anda. Anda akan menanam dan Anda akan memakan buahnya. Anda akan mendirikan sesuatu dan Anda yang mendiaminya. Dengan kata lain, Tuhan itu akan memberikan umur panjang. Dikatakan umurmu seperti umur pohon. Tuhan akan memberikan umur panjang. Kau akan menikmati apa yang kau bangun di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan ini. Lalu orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ayat 23, mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Maksudnya apa? Semua apa yang kau kerjakan akan ada hasilnya. Dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada beserta dengan mereka. Saya ambil janji Tuhan ini bahwa aku adalah keturunan orang yang diberkati Tuhan dan aku akan melihat anak cucuku. Bagi Anda yang mendengarkan berita ini, ya ini janji Tuhan buat Anda akan berumur panjang dan Anda akan melihat anak cucu. Lalu ayat 24, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Ini janji Tuhan buat Anda semua, ya, bahwa ketika Anda berdoa, ya sebelum Anda memanggil, Tuhan itu sudah menjawabnya. Bahkan sebelum Anda selesai berbicara atau di dalam doa Anda itu selesai amin dalam memohon sesuatu, Tuhan itu sudah mengabulkannya. Bagi Anda yang berdoa minta kesembuhan, bagi Anda yang berdoa minta umur panjang, ya minta mujizat, Tuhan menjawabnya. Bahkan sebelum Anda selesai amin. Lalu ayat 25, ini yang saya dapat itu di hari kedua ketika saya lagi demam-demam, lagi tidur itu sampai saya menggigau, saudara, karena memang simptomnya itu enggak itu ya. Nah, ayat 25 saya dapat janji ini. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Serigala, singa, dan ular itulah COVID. Dikatakan singa akan makan rumput. Serigala makan rumput, singa makan jerami, ular akan makan debu. Dengan kata lain, serigala, singa, dan ular itu tidak akan membahayakan. COVID-19 yang Anda derita tidak akan membahayakan. Saya berdoa dalam nama Yesus, aku lepaskan janji Tuhan ini, tidak akan mengancam nyawa, tidak akan menghancurkan paru-paru Anda. COVID-19 ini tidak akan membahayakan. Nah, ketika saya baca Alkitab, lalu saya terima janji ini, saya pegang janji Tuhan ini. Ya, makanya poin yang kedua yang saya mau bagikan buat Anda adalah Anda harus pegang firman. Apa saja yang Tuhan nyatakan bagi Anda, apa saja yang Tuhan buka lewat Alkitab, kebenaran-kebenaran Alkitab, pegang itu, fokus sama itu. Amsal 4 berkata, ya, Amsal 4 berkata demikian, saudara. Ya, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bagian kita hari ini adalah tutup mata, tutup telinga dari berita-berita negatif. Ya.
Lebih baik Anda nggak usah dengar berita-berita, karena itu bisa melemahkan iman Anda. Cukup fokus, pegang, arahkan mata, telinga, pikiran ya kepada firman, kepada janji yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Ya, firman Tuhan itu ngomong begini, saudara, saya ingin kuatkan Anda. Firman Tuhan ngomong begini, Lukas 16 ayat 17 dikatakan begini, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik daripada hukum Taurat itu batal. Jadi lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu iota dari firman Allah itu batal. Berarti firman Allah ini berkuasa, saudara. Nah, ada satu firman saya yang akan bacakan buat Anda yang bisa buat pegangan bagi Anda. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini ayat firman Tuhan tidak mungkin bisa batal. Ya, ini sudah tertulis oleh karena bilur-bilur Yesus status kita sudah disembuhkan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada kita batalkan satu ayat ini. Ya, ayat ini adalah ayat firman yang tertulis di dalam Alkitab, sudah tertulis dan ini nggak bisa batal, kita pegang sama firman ini. Ya, bahwa oleh bilur-bilurnya kita semua sudah sembuh. Penyakit COVID yang Anda derita, yang kita semua derita, sudah ditanggung di atas kayu salib. Yesus sudah menanggung dosa kita dan memikul penyakit kita di atas kayu salib. Itu sebetulnya satu ayat ini sudah bisa jadi pegangan buat kita untuk kita berjuang. Jadi poin yang pertama, saudara, sadari kehadiran Tuhan dan kepedulian Tuhan. Poin yang kedua, pegang firman atau janji Allah. Yang terakhir adalah, saudara, ini yang saya lakukan, berjuang dengan iman. Berjuang terus dengan iman. Di mana ayatnya? Kita baca kembali lagi di 1 Petrus 5 tadi. Kita baca di ayat yang selanjutnya, 8 dan 9. Coba kita lihat. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maksudnya apa? Di masa-masa Anda lagi terpapar COVID begini, saudara, iblis itu pasti akan melancarkan panah-panah si jahat untuk melemahkan iman Anda, supaya Anda itu dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran. Jadi, karena apa? Setan itu akan mencari mencari orang yang bisa untuk dia kuasai. Lalu apa jawabannya? Coba lihat ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dengan kata lain, berjuanglah. Berjuanglah dengan iman. Lawanlah penyakit ini dengan iman yang teguh. Secara medis, Anda minumlah obat. Ya, kita semua ini sedang berjuang. Ya, apabila Anda butuh oksigen, Anda bawa diri Anda, usahakan untuk ke rumah sakit, carilah pertolongan, carilah bantuan. Ya, di situ ada banyak orang-orang yang bisa menolong Anda. Tujuannya satu, kita berjuang. Secara medis kita berjuang untuk kalahkan penyakit ini. Ada amin? Jangan ada satupun yang putus asa. Ya, kita berjuang secara lahiriah. Kita berjuang secara medis, minum obat, minum vitamin. Jangan menyerah, jangan putus asa. Butuh oksigen, Anda cari pertolongan. Gitu ya. Melangkah saja dengan iman. Beberapa minggu ini saya juga banyak koordinasi dengan teman-teman yang lain yang juga butuh oksigen dan sebagainya. Kita ini bisa saling tolong menolong satu sama lain. Ya, bahkan ada seorang teman di Surabaya butuh rumah sakit dan sebagainya, saya bantu konekkan sama orang dan sebagainya. Pokoknya kita berjuang, harus dilawan, jangan menyerah. Ya, pokoknya kalau Anda dapat nomor telepon, melangkah aja, ditelepon aja. Kalau memang sudah betul-betul misalnya oksigennya rendah, berangkat aja udah ke rumah sakit. Gitu ya. Kita harus berjuang. Itu namanya melangkah dengan iman, Saudara.
Secara lahiriah kita perlu berjuang, tapi juga secara rohani kita juga harus berjuang. Caranya bagaimana secara rohani kita berjuang, saudara? Ini yang saya lakukan. Ya, setiap hari saya berdoa, saya mengucap syukur. Ini yang saya doakan. Tuhan, aku bersyukur, ya Tuhan, terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah beri. Dari ayat yang tadi sudah baca, bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Jadi saya bersyukur atas kesembuhan yang Tuhan sudah beri. Terima kasih ya Tuhan untuk kesembuhan yang ada. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih buat umur panjang. Lalu saya mulai banyak mengucap syukur atas kesembuhan yang Tuhan sudah beri. Walaupun mungkin saya masih batuk. Ya, ada satu malam dada saya sesak gitu ya. Sampai keringat dingin dan sebagainya. Gitu ya. Tapi saya tetap mengucap syukur. Lalu hal yang berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah Anda mulai perintahkan sakit penyakit. Saya doakan anak-anak saya, istri saya, gitu ya, bahkan pembantu saya juga saya doakan tubuh saya sendiri, saya tumpang tangan sendiri tubuh saya berkata dalam nama Yesus semua virus COVID pergi. Aku kutuk semua virus COVID untuk mati dan lenyap dari tubuh jasmaniku, dari tubuh istriku, anak-anakku, orang-orang yang tinggal dalam rumahku. Jadi saya tiap hari saya perintahkan virus itu untuk pergi. Saya harus melawan penyakit ini secara medis, ya, secara lahiriah maupun secara rohani. Ya, saya nggak lagi mohon-mohon Tuhan minta disembuhkan, tapi saya mulai pukul dada saya, dalam nama Yesus COVID pergi, paru-paru jadilah bersih, jadilah sehat, jadilah utuh, dalam nama Yesus. Itu yang saya lakukan. Lalu berikutnya saya juga secara sering saya melakukan perjamuan kudus. Ya, saya melakukan perjamuan kudus. Ya, apa yang saya doakan dalam perjamuan kudus? Saya mulai angkat roti, saya berkata, Tuhan terima kasih buat tubuh Yesus yang sudah diserahkan 2000 tahun yang lalu. Engkau yang sehat menjadi sakit, dicambuk, dilukai, digantung di atas kayu salib. Engkau yang sehat menjadi sakit supaya hari ini aku yang sakit menjadi sembuh. Yesus itu sehat, Yesus itu kuat. Ya, hari ini kita ini sakit oleh karena persembahan tubuh Yesus, penyerahan tubuh Yesus di atas kayu salib, kita sekarang menjadi sembuh, sehat, dan punya umur yang panjang. Jadi saya ambil roti, terima kasih buat tubuhmu yang sudah diserahkan bagiku, untuk kesembuhanku, untuk pemulihanku, untuk umur panjangku, dan untuk kesehatanku. Terima kasih buat tubuh Yesus. Aku terima tubuh Yesus sekarang, dalam nama Yesus. Saya makan. Lalu saya ambil anggur, saya doa, terima kasih buat darah Yesus yang sudah tercurah 2000 tahun yang lalu. Melalui darah ini aku diampuni, aku disucikan, aku diselamatkan, termasuk aku diluputkan dari maut. Saya teringat kisah ya ketika bangsa Israel dijajah, saudara, dan satu kali ketika Tuhan membebaskan melalui Musa di tulah ke-10 itu adalah Musa disuruh untuk mengoleskan seluruh orang Israel harus mengoleskan darah di ambang pintu. Ya, di mana ada lambang atau ada darah yang dioleskan, maka maut itu akan melewatkan rumah itu. Makanya dikatakan Passover. Jadi saya percaya darah Yesus yang sama ketika kita terapkan secara rohani dalam nama Yesus. Darah Yesus juga melindungi kita dan meluputkan kita dari malapetaka dan maut. Darah Yesus memberikan kehidupan. Jadi saya mulai mengucap syukur, lalu saya minum, saya dan keluarga, saya pimpin perjamuan kudus, lalu saya minum. Terima kasih buat kesembuhan, terima kasih. Lalu saya berdoa syafaat untuk teman-teman, saudara-saudara saya, keluarga saya, anggota keluarga saya yang lain yang di Surabaya, maupun yang ada jemaat, saya doakan supaya mereka juga alami kesembuhan. Jadi 3 hal ini, saudara. Yang pertama, sadari kehadiran Tuhan dan kepedulian Tuhan. Ya, Tuhan nggak meninggalkan kita. Lalu yang kedua, saudara, pegang janji Allah, pegang firman, kebenaran firman. Ya, tutup mata, tutup telinga dari berita-berita negatif. Dan yang terakhir, saudara, berjuang. Ya, secara medis maupun secara rohani. Berdoa, ya, usir itu penyakit dalam nama Yesus. Lalu Anda bisa lakukan perjamuan kudus, mengucap syukur atas tubuh Yesus dan darah Yesus. Amin. Oke, kalau sudah, mari kita akan satu dalam doa. Ya, saya akan doakan untuk semua.
khususnya bagi Anda yang kena COVID, mari semua Anda bisa arahkan tangan di layar Anda. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini aku berdoa khususnya untuk semua jemaat Tuhan hari ini. Jemaat yang Tuhan percayakan dalam pengembalaanku, dalam nama Yesus, mereka adalah keluargaku, mereka adalah keluarga rohaniku. Sama seperti janji yang kau berikan buat keluargaku, janji ini juga terjadi atas mereka. Bahwa COVID-19 itu tidak akan membahayakan mereka, tidak akan menghancurkan mereka. Dalam nama Yesus, mereka akan sembuh total dengan sempurna. Hari ini di dalam nama Yesus kami ambil otoritas atas semua penyakit COVID, atas semua virus COVID yang ada. Anda bisa tumpangkan tangan, letakkan tangan di dada atau di kepala Anda semua. Di dalam nama Yesus kami mengikat penyakit ini, di dalam nama Yesus kami mematahkan kuasa penyakit ini, dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami usir dan kami perintahkan pergi. COVID-19 pergi dalam nama Yesus. Virus pergi dalam nama Yesus. Get out, get out, get out, get out, go in Jesus name. Pergi, pergi dalam nama Yesus. Pergi, virus pergi dalam nama Yesus. Semua radang inflamasi dalam nama Yesus, radang paru-paru pergi dalam nama Yesus Kristus. Aku kutuk semua virus ini. I curse you in Jesus name. Jadilah mati dan lenyap. Jadilah mati dan lenyap. Dalam nama Yesus, virus COVID, aku kutuk kamu mati dan lenyap dalam nama Yesus. Dan kami perintahkan pergi in Jesus name. Penyakit COVID, roh penyakit COVID ini in Jesus name, get out in Jesus name. Go in Jesus name. Pergi dalam nama Yesus. Tinggalkan tubuh mereka dalam nama Yesus. Kami menentangmu, kami melawanmu, kami perintahkan kamu untuk pergi dan kami menolakmu dalam nama Yesus. Get out, get out, get out, get out, get out, get out. We reject you in Jesus name. Get out in Jesus name. Pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami lepaskan hari ini kesembuhan ilahi turun. Mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Apa yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Kesembuhan. Roti bagi anak-anak yaitu kesembuhan dan kelepasan terjadi. Jadilah sehat. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kami perintahkan semua yang sesak nafas. Dalam nama Yesus. Semua paru-paru jadilah bersih. Dalam nama Yesus, oksigen dalam darah, dalam nama Yesus, naik dalam posisi sempurna, dalam nama Yesus. Aku perintahkan sekarang juga antibodi untuk bekerja dengan sempurna. Antibodi tercipta dengan segera dan bekerja dengan sempurna, mampu menelan setiap sel-sel jahat dari virus. In Jesus name, jadilah sembuh. Aku berkata, jadilah sembuh. Jadilah pulih. Jadilah sehat. Sekarang juga, dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah sehat, jadilah kuat. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Kami perintahkan khususnya untuk paru-paru di dalam nama Yesus, untuk alat pernafasan, saluran pernafasan, paru-paru, jadilah bersih, jadilah utuh. Kami tolak radang paru-paru in Jesus name. Dalam nama Yesus, setiap sel yang rusak, demi nama Yesus Kristus, jadi utuh kembali. Aku membalikan keadaan yang ada. Dalam nama Yesus, kembali pulih, kembali utuh. Dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Terimalah, terimalah dalam nama Yesus Kristus. Hari ini, hamba juga mewakili seluruh jemaat mengambil roti untuk perjamuan kudus. Kami mengucap syukur untuk tubuh Yesus yang sudah diserahkan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dicambuki, Engkau dilukai, Engkau dimahkotai duri, Engkau digantung di atas kayu salib, Engkau dipaku di atas kayu salib. Engkau yang sehat menjadi sakit, supaya hari ini semua yang sakit, seluruh jemaat Tuhan, siapapun yang hari ini sakit, menjadi sehat, menjadi pulih, menjadi sembuh, dan menerima umur yang panjang. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat tubuhmu. Kami percaya ketika hamba-Mu makan roti ini, kami semua seluruh jemaat bersekutu dengan tubuh Yesus. Dan hari ini aku mengangkat cawan untuk seluruh jemaat. Kami percaya ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus.
Kami mengucap syukur untuk darah yang sudah tertumpah 2000 tahun yang lalu. Darah Yesus ini mengampuni dosa kami. Darah Yesus ini menyucikan kami semua, menebus kami semua. Darah Yesus yang ada hari ini membenarkan kami semua, sehingga kami ini kudus dan suci dan layak di hadapan-Mu. Dan kami percaya, kalau darah Habel menuntut pembalasan, darah Yesus jauh lebih kuat, berbicara jauh lebih kuat. Darah Habel menuntut pembalasan, darah Yesus memberikan pengampunan dan memberikan kehidupan. Hari ini aku lepaskan kehidupan. Darah Yesus memberikan kehidupan. Kami tolak segala bentuk roh maut maupun malapetaka. Kami menolaknya. Kami lepaskan kehidupan. Dalam nama Yesus. Perlindungan. Di dalam darah-Mu ada perlindungan. Perlindungan daripada maut, perlindungan daripada malapetaka. Engkau meluputkan umat-Mu dan melalukan umat-Mu daripada malapetaka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Kami percaya ketika saya minum anggur ini, seluruh jemaat bersekutu dengan darah Yesus yang menyucikan, membenarkan, mengampuni, melindungi, dan meluputkan daripada malapetaka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan yang sudah diberikan kepada kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kesembuhan-Mu. Terima kasih buat jawaban doa. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih buat tubuh yang sudah diserahkan bagi kami. Tubuh Yesus. Ya Tuhan, memberikan kesehatan, kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan umur yang panjang. Dan darah Yesus mengampuni dosa kami. Dan melindungi kami, meluputkan kami daripada malapetaka dan maut. Terima kasih. Kami terima semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin.